Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pertama-tama anak marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bagaimanapun atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam telah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kita pagi ini kita akan bahas mengenai bab 3 ya, mengenai wali songo. Baik, sebelumnya bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semua. Baik, adapun ada dua hal yang kita akan bahas dalam bab 3 ini tentang wali songo. Yang pertama tentang biografi daripada wali songo, kemudian yang kedua tentang peran wali songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Baik, sebelumnya ada yang tahu apa itu wali songo? Belum ada yang tahu. Nah, nanti kita bahas mengenai apa itu wali songo. Nanti Bapak tampilin slide daripada PPT yang akan kita bahas pada kali ini. Baik, ini saya PPT yang sudah Bapak siapkan. Jadi kita membahas mengenai bab 3 ya, mengenai wali songo dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Adapun tujuan kita belajar mengenai bab 3 ini, yang pertama tadi Bapak sudah sampaikan ya, kita membahas dua hal, yakni biografi dari wali songo dan peran wali songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Adapun tujuan kita mempelajari dua hal tersebut, yang pertama tentunya supaya anak-anak bisa memahami dan menjelaskan biografi daripada wali songo. Kemudian tujuan kita yang kedua, ini supaya adik-adik anak-anakku bisa mengevaluasi daripada peran wali songo dalam perkembangan Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu siapa itu wali songo? Apa itu wali songo? Ada yang tahu? Jadi wali songo itu berasal dari dua kata, yaitu wali dan songo. Jadi wali itu adalah waliullah ya, yang punya makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata wali songo berasal dari bahasa Jawa. Ya, ini songo berarti 9. Jadi wali songo berarti wali 9, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa ya. Jadi karena wali songo itu berada di Pulau Jawa. Nah, kemudian seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya wali songo itu dikenal sebagai tokoh penyebar Islam di tanah Jawa. Makanya tadi kakak Bapak bilang di Jawa. Mereka hidup di antara sekitar abad 14 sampai ke 16 Masehi di 3 wilayah pantai utara Pulau Jawa, yaitu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Para wali songo juga memiliki gelar sunan yang berasal dari kata susuhanan, yang berarti yang dijunjung tinggi atau yang menjadi panutan gelar. Gelar ini diberikan kepada mubalik atau pendakwah Islam di Pulau Jawa. Selain gelar sunan, dikenal juga sebutan syekh, kiai, ustadz, dan tuan guru bagi penyebar agama Islam. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa sunan juga berasal dari kata suhunan, yang berarti guru besar atau orang yang berilmu tinggi. Jadi wali songo itu sebutan khusus bagi pendakwah atau mubalik di Pulau Jawa. Adapun kita di Pulau Lombok bisa juga disebut tuan guru ya. Ada tuan guru, ada ustadz. Ada juga di beberapa daerah ada yang menyebut kiai, syekh, itu beberapa sebutan bagi pendakwah Islam ya. Jadi wali songo itu sebutan bagi pendakwah Islam di Pulau Jawa. Nah, kemudian kita lanjut slide berikutnya, yakni Sultan, langsung ke Sunan Gresik ya. Jadi Sunan Gresik itu nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi. Bisa juga dikenal dengan kakek bantal karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Nah, jadi nama lain dari Sunan Gresik itu ya bisa juga disebut dengan kakek bantal ya. Karena kenapa disebut kakek bantal? Karena waktu beliau mengajar ya kepada santrinya itu kitabnya itu beralaskan bantal ya. Jadi tidak langsung menyentuh lantai. Jadi dialaskan bantal, kemudian karena oleh sebab itu beliau disebut kakek bantal. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah.
pada paruh pertama abad ke-14. Ayahnya bernama Maulana Jumadil Kubra, keturunan dari Hasan bin Abi Thalib. Jadi beliau ini adalah Habib ya, Habaib ya, kalau kita kenal zaman sekarang. Beliau menikah dengan Putri Campa Dewi Chandra Wulan dan memiliki 2 orang putra, yakni Raden Ahmad dan Syed Ali Murtada. Cara berdakwah beliau, ia mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang, dan memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat, mendirikan pesantren di Gresik. Jadi beliau mendakwahkan Islam itu melalui kegiatan sehari-hari masyarakat ini, melalui bercocok tanam. Itu mungkin beliau sambil menjelaskan bagaimana sih Islam dalam bergaul dengan masyarakat. Jadi berkat melalui hal-hal tersebut beliau mendakwahkan Islam. Jadi beliau juga memberikan pengobatan gratis. Jadi beliau mengenalkan Islam itu melalui kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Dan juga beliau mendirikan pesantren di Gresik ya. Wafat beliau pada 12 Rabiul Awal 889 Hijriah ya, atau 8 April 1419 Masehi. Selanjutnya kita membahas Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel nama aslinya adalah Raden Rahmat. Beliau lahir di Campak, Aceh pada tahun 1410 Masehi. Nama ayah beliau adalah Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Jadi Sunan Ampel menikah dengan Nyi Ajeng Manila atau dikenal dengan Dewi Chandrawati, dan memiliki 2 orang putra. Jadi beliau memiliki 2 orang putra yang akan menjadi sunan berikutnya, yakni ada Sunan Bonang dan Sunan Gresik. Jadi cara berdakwah beliau itu mengajarkan akidah ya, dari aspek akidah yang beliau kenalkan kepada masyarakat, yakni akidah Molimo. Jadi apa Molimo? Maksudnya Molimo itu 5 hal ya. Yang pertama, mau main, tidak berjudi; mau ngombe, tidak mau minuman keras; mau maling, tidak mencuri; mau madat, tidak minum obat-obatan terlarang; dan mau madon, tidak main wanita atau berzina. Jadi kebetulan beliau ini berdakwah pada daerah yang masih sering melakukan hal-hal yang 5 tadi ya. Jadi beliau memperkenalkan aspek akidah Molimo ini supaya masyarakat mau belajar tentang Islam, tahu apa itu Islam ya, dengan menghindari 5 hal tersebut. Selain itu juga beliau mendirikan sebuah pondok pesantren ya, ini yaitu pesantren Ampel Denta. Beliau wafat pada tahun 1478 Masehi di Ampel, Surabaya. Salah satu warisannya adalah huruf Pegon ya, yang merupakan huruf Arab yang berbunyi bahasa Jawa. Jadi yang bahasa ini maksudnya itu huruf Arab itu huruf-huruf Arab yang bertuliskan Arab tapi bisa kita baca menggunakan bahasa Jawa atau juga ada bahasa Indonesia ya. Mungkin adik-adik anak-anakku sudah pernah melihat ya kitab-kitab yang bertuliskan Arab tapi bisa dibaca bahasa Indonesia. Nah, itu adalah yang diperkenalkan adalah Sunan Ampel. Kemudian kita bahas mengenai Sunan Giri atau nama asli beliau adalah Raden Paku ya. Beliau juga dipanggil dengan Jaka Samudra. Jadi Jaka Samudra karena beliau itu sempat dibuang ke laut dan diambil oleh Nyai Sambaja. Lahir di Belambangan ya. Beliau lahir di Belambangan pada tahun 1411 Masehi. Ayah beliau bernama Muhammad Maulana Ishak, ibunya bernama Dewi Skardadu. Adapun cara berdakwah beliau itu mendirikan pesantren di Giri Kedaton sebagai pusat politik penting di Jawa. Beliau juga mendirikan kerajaan Giri Kedaton dan bergelar Prabu Satmata saat memerintah kerajaan tersebut. Jadi beliau ini berdakwah melalui jalan politiknya. Ya, jadi beliau sebagai raja memperkenalkan Islam kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Nah, kemudian mengajak rakyatnya untuk memeluk Islam. Jadi ada sunan-sunan yang berdakwah melalui politik, ada yang melalui dakwah dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam konteks sosial. Ada juga nanti kita bahas dakwah-dakwah sunan-sunan yang lain seperti melalui tradisi, ada melalui seni, dan berikutnya nanti kita bahas. Jadi beliau wafat pada tahun 1506 Masehi di Gresik
Jawa Timur. Kemudian kita bahas Sunan berikutnya, ini Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Sunan Ampel ini, Sunan Bonang ini adalah ayahnya Sunan Ampel ya. Sunan Bonang anak dari Sunan Ampel. Jadi ibunya ini Ji Ajeng Manila. Cara berdakwah beliau bagaimana? Ya, beliau berdakwah melalui pendekatan dengan masyarakat, itu dengan kebudayaan setempat. Beliau mendirikan pesantren di Watu Layar. Jadi nama Sunan Bonang diambil dari nama alat musik, yaitu gending bonang. Gending bonang ini merupakan alat musik yang sakti. Jadi konon katanya ketika Sunan Bonang mempermainkan gending bonangnya, itu kalau ada orang-orang jahat mendengar suara dari gendingan Sunan Bonang, jadi niat jahatnya itu hilang ya. Niat jahatnya itu hilang. Di antara karya beliau atau karangan beliau juga ada Suluk Wijil dan Tombok Ati. Ada kan Tombok Ati, lagu Tombok Ati yang diperkenalkan atau dinyanyikan oleh Opik. Itu yang menciptakan untuk sajak-sajaknya itu berasal dari Sunan Bonang. Jadi beliau wafat juga Sunan Bonang ini pada tahun 1505 Masehi di Jawa Timur dan dimakamkan di Tuban. Kemudian ada Sunan berikutnya, ini Sunan Derajat ya. Jadi nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim Syarifuddin. Jadi beliau lahir pada 1470 Masehi di Ampel, Surabaya. Nama ayah beliau adalah Raden Ahmad, yaitu Sunan Ampel, dan nama ibunya adalah Dewi Chandrawati. Cara berdakwah beliau itu pendekatan kultural. Jadi beliau berdakwah dengan mengubah sejumlah suluk atau petuah. Jadi isi petuah beliau adalah itu berilah tongkat pada si buta, beri makan kepada yang lapar, beri pakaian kepada yang telanjang, dan beri tempat teduh kepada mereka yang kehujanan. Itu suluk beliau ya. Jadi syair-syair beliau melalui tradisi-tradisi beliau mengenalkan Islam itu seperti apa. Jadi kemudian nama Sunan Derajat disematkan karena beliau tinggal di bukit yang tinggi. Alasan lainnya adalah karena ketinggian derajat keilmuan yang dimiliki sebagai wali Allah. Jadi kalau kita balik lagi membahas nama-nama sunan tadi, itu kebanyakan sunan itu pasti di nama-namanya itu diambil dari tempat beliau tinggal ya. Kayak Sunan Ampel, beliau lahir di Ampel, dan beliau berdakwah di Ampel. Maksudnya kalau di Sunan Derajat itu karena beliau berdakwah di tempat yang tinggi. Ada juga Sunan Bonang, itu karena beliau membuat alat musik, yaitu gending bonang. Itu kebanyakan sunan-sunan diambil dari nama itu, dari tempat beliau berdakwah atau tempat atau julikan beliau itu karena hasil karyanya itu. Kemudian wafat pada tahun 1512 Masehi di Maram ya, di Desa Derajat, Lamongan. Kemudian sunan selanjutnya adalah Sunan Kudus. Jadi nama asli dari Sunan Kudus adalah Syed Ja'far Siddiq Sodik. Lahir pada tahun 14 Masehi, 1400 Masehi. Ayah beliau namanya Sunan Ngundung. Ibunya bernama Siti Syariah. Kemudian cara berdakwah dari Sunan Kudus adalah sangat toleran dengan budaya setempat. Ia mencoba mengakomodasikan budaya lokal dalam berdakwah di kalangan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Hindu. Jadi beliau menyesuaikan ya, toleransi dengan masyarakat yang bukan beragama Islam. Jadi dengan toleransi, kemudian dengan menyesuaikan dengan kultur budaya masyarakatnya yang beragama Hindu, itu beliau memperkenalkan Islam ya, bergaul di tengah orang yang mayoritas non-Islam. Kemudian Sunan Kudus membangun masjid bergaya arsitektur Hindu Buddha. Jadi beliau mencampurkan ya budaya, kultur antara Hindu Buddha dengan Islam. Jadi membangun masjid dengan arsitektur Hindu Buddha. Bentuk menara bentuk masjidnya itu baik mengikuti dari bentuk menara, gerbang, tempat wudhu,
melambangkan ajaran agama Buddha. Jadi mengkolaborasi ya, akulturasi daripada budaya Islam dan Hindu Buddha. Kemudian beliau wafat pada 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian Sunan yang berikutnya adalah Sunan Kalijaga. Jadi nama lengkap dari Sunan Kalijaga atau nama aslinya adalah Raden Mas Syahid. Nama lahirnya adalah Kadijaka, penghulu yang suci dari Kesultanan Demak. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Adipati Tuban Tumenggung Wilanira atau juga Raden Sahur ya. Ibunya bernama Nawang Rum. Beliau menikah dengan Dewi Saron, putri dari Maulana Ishar. Cara berdakwah beliau cara berdakwah Sunan Kalijaga adalah pendekatan kultural dengan seni ukir, seni wayang, gamelan, seni suara suluk. Beliau juga pencipta baju takwa, perayaan saketan, geraber maulid, wayang kali musudoa, wayang patruk jadi raja namanya. Nah, jadi itu daripada akulturasi yang dilakukan daripada Sunan Bonang, mulai dari seni wayang itu mungkin sebelumnya cerita dari seni wayang yang sebelum Islam itu berisikan cerita tentang cerita-cerita Hindu ya, baik itu berisi tentang ajaran agama Hindu. Kemudian masuk Sunan Kalijaga melalui akulturasi ya, seni wayang, cerita-cerita yang berisikan agama Hindu diganti dengan cerita-cerita yang Islami, memperkenalkan Islam melalui wayang ya. Kemudian nama asli Sunan Kalijaga kemudian nama Kalijaga karena mendapatkan tugas dari Sunan Bonang. Jadi Sunan Kalijaga itu gurunya Sunan Bonang ya, di sini. Nah, jadi Sunan Bonang itu memberikan tugas pada Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkatnya di pinggir sungai sampai beliau datang. Nah, itu salah satu cerita kenapa beliau bernama Sunan Kalijaga, karena menjaga tongkat Sunan Bonang di pinggir kali. Kemudian nama lainnya adalah Wirjaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Jadi banyak nama beliau ya, tapi biasa kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Kemudian kita bahas mengenai Sunan Muria. Jadi nama lengkap atau nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said atau Raden Prawutu. Nama ayahnya adalah Sunan Kalijaga. Jadi ini Sunan Muria adalah anak daripada Sunan Kalijaga ya. Jadi ibunya bernama Dewi Saroh. Kemudian cara berdakwah dari Sunan Muria adalah banyak bergaul dengan rakyat jelata, mengajarkan cara bercocok tanam, berdagang dan melaut. Beliau berdakwah di daerah Jepara, Tayu, Juwana, Kudus, dan Pati. Jadi beliau berdakwah mendekat kepada masyarakat ya, kepada rakyat jelata. Kemudian karya Sunan Muria adalah lagu Sinam dan Kinanti. Di dalam pemerintahan Kesultanan Demak, beliau juga sering diminta menjadi penasihat dan menjadi penengah, karena solusi yang beliau berikan itu diterima oleh seluruh pihak. Jadi Sunan Muria ini adalah orang yang bijak, yang dianggap bijak, orang yang dapat berfikir dan memberikan solusi kepada masyarakat atau kepada pemerintah ya ketika terjadi suatu masalah. Kemudian beliau menikah dengan Sucinah, anak Sunan Bonang, menantu dari Sunan Bonang, Sunan Muria. Kemudian beliau wafat pada tahun 1551 Masehi. Kemudian kita bahas Sunan yang terakhir ya, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati nama lengkapnya adalah Syarif Hidayatullah. Jadi beliau lahir pada 1448 Masehi. Nama ayah beliau adalah Sultan Abdullah Ibunya bernama Nyai Rara Santang. Jadi Rara Santang itu anaknya Siliwangi ya. Ini kemudian cara berdakwah beliau melalui pemerintahan, memanfaatkan pengaruh sebagai Raja Cirebon dan putra Raja Pajajaran. Nah, tadi jadi Nyai Rara Santang itu adalah anak dari Siliwangi ya. Jadi kakaknya dari Kian Santang. Itu ada filmnya kan, sering kalian anak-anak tonton ya, mungkin pernah ditonton.
Jadi beliau ini menyebarkan Islam di pesisir Cirebon ke pedalaman Pasuruan Priangan. Beliau menikah dengan Putri Nyi Ratu Pungkawati, wafat pada tahun 1575 Masehi. Beliau ini adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, semoga dari penjelasan tadi anak-anak bisa memahami dan mampu menjelaskan daripada biografi Wali Songo yang sudah kita bahas pada hari ini. Kemudian mengenai peran Wali Songo dalam perkembangan Islam di Indonesia akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, cukup sampai sini pertemuan kita. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.